warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning my student, how are you? I'm fine. Good morning my student. Good morning, my teacher. Good morning my student, how are you? I'm fine. Good morning, my teacher. How are you? I'm fine. Good morning, my teacher. How are you? I'm fine. Good morning, my teacher. Good morning my student. Good morning, my teacher. How are you? I'm fine. I'm good. Thank you. Hari ini siapa yang sudah hadir? Semua. Selanjutnya untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, Mbak Tania bersedia untuk mewakili teman-temannya untuk membacakan Asmaul Husna ya. Yuk kita mulai. Terima kasih atas kesediaan Mbak Tania untuk mewakili teman-teman membacakan Asmaul Husna. Untuk selanjutnya, pembelajaran hari ini melanjutkan yang kemarin. Sudah mengenal mengenai hak dan kewajiban di rumah, sudah mengenal hak dan kewajiban bersama teman-teman. Sekarang kita mempelajari hak dan kewajiban di sekolah. Itu termasuk pembelajaran apa yang pada hari ini kita akan pelajari? Pinter. Tepuk tangan buat kita semua. Selanjutnya, siapa yang tahu kewajiban apa ya yang di sekolah? Oke, Mbak Eva. Belajar. Betul atau betul? Tepuk tangan. Selanjutnya, konsentrasi ya. Kalau kita sudah tahu kewajiban apa yang ada di sekolah, kita harus tahu juga hak apa yang dapat kita dari sekolah. Siapa yang tahu tunjuk tangan? Ya, Mas Andira? Pinter. Menerima pelajaran. Tepuk tangan dah. Selanjutnya, karena di buku pegangan siswa yang kalian buka sudah ada materinya. Meskipun kita harus mendalami lebih lanjut materi tersebut, nanti Bu Rina akan berikan materi video yang ada di laptop, ya. Kalian bisa menonton sambil menulis. Sediakan ya alat tulis dan pensil beserta bukunya. Nanti silakan kalian mencatat apa yang penting yang ada disampaikan dalam video. Siap? Ya. Oke. Teman-teman yang Konsentrasi ya. sebelum kita tonton videonya, yuk sama-sama kita like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya ya supaya Sesuai dengan tema ya, kewajiban dan hak di sekolah. Masuk materi PKN. Hai teman-teman. Iya. Sebelum kita ke materi, Nanti Mas hal yang akan penting menyampaikan bisa tujuan pembelajaran dicatat. kita kali ini. Nah, diharapkan setelah menonton video ini, teman-teman yang pertama mampu memahami pengertian hak dan kewajiban. Yang kedua, teman-teman mampu menuliskan hak dan kewajiban itu sebagai banyak warga apa? di sekolah dengan tepat. Nanti ada Tujuan waktunya sendiri ya. pembelajaran yang Bisa ketiga, yaitu dimasukkan teman-teman dalam tas mampu dulu. menemukan Ya. hak dan kewajiban berkaitan dengan lingkungan sekolah sehat. Tujuan pembelajaran yang keempat, itu teman-teman mampu menyebutkan hak dan kewajiban di kelas dengan tepat. Teman-teman, sekolah itu merupakan lembaga pendidikan formal tempat kita menuntut ilmu, berinteraksi, dan bersosialisasi antara seluruh warga sekolah. Di sekolah, kita juga diajarkan tentang sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan, serta sikap menghargai dan menghormati hak dan kewajiban antara seluruh warga sekolah. Nah, siswa merupakan salah satu warga sekolah ya teman-teman. Siswa memiliki peran sebagai peserta didik. Nah, setiap siswa memiliki hak dan kewajiban sebagai warga di sekolah. Oke, teman-teman di sini ada yang sudah paham belum ya? Hak dan kewajiban itu apa ya? Oke, Miss Imas bantu jelaskan ya. Hak adalah segala sesuatu yang layak dan pantas diterima dan dimiliki.
Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara seimbang ya teman-teman. Nah, pelaksanaan hak dan kewajiban dapat kita temui di mana saja. Salah satunya adalah di sekolah. Apabila kewajiban di sekolah sengaja kita abaikan, maka kita akan mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku di sekolah. Nah, di video kali ini kita akan secara khusus membahas tentang hak dan kewajiban siswa sebagai warga sekolah. Ya, boleh. Lalu hak dan Tulis ya, Mas, kewajiban ya. siswa berkaitan dengan lingkungan sekolah yang sehat. Lalu hak dan kewajiban siswa di kelas. Oke, berikut Miss Ima sampaikan beberapa jenis hak siswa sebagai warga di sekolah. Yang pertama, siswa berhak mendapatkan perlakuan yang Nah, adil dari Di guru. sini Jadi adalah guru tidak boleh berinteraksi. beberapa Yang hak kedua, yang siswa juga dapat berhak kalian mendapatkan ilmu dan lihat. bimbingan hak dari guru. siswa sebagai Yang warga ketiga, desa siswa berhak sekolah. mendapatkan Ada beberapa remedial. aspek di sini, ada Yang 6 ya. keempat, berhak mendapatkan banyak teman. Yang kelima, berhak menggunakan fasilitas sekolah. Yang keenam, berhak meminjam buku di perpustakaan. Yang ketujuh, berhak mendapatkan sekolah yang sehat dan bersih. Yang kedelapan, berhak mendapatkan penghargaan atas prestasi yang telah diraih. Yang kesembilan, berhak mengembangkan potensi dengan mengikuti ekstrakurikuler. Yang ke-10 juga berhak mendapatkan penilaian dan evaluasi dari guru ya. Dan yang ke-11, hak siswa yaitu berhak mendapatkan perlindungan selama di sekolah. Dan masih banyak lagi hak-hak kita sebagai warga di sekolah. Nah, selain hak, ada juga kewajiban-kewajiban yang harus Setelah kita lakukan sebagai warga di mendapatkan sekolah ya hak, teman-teman. di sini Apa saja kewajiban kewajiban siswa sebagai sekolah? warga desa. Nah, berikut diantaranya ya. Yang Perhatikan pertama, ya. siswa wajib mematuhi tata tertib sekolah. Nah, tata Wajib hadir tertib tepat harus waktu. Lalu harus mengikuti ditaati. Nggak boleh upacara dilanggar ya. bendera, mematuhi perintah guru. Yang kelima, menjaga kebersihan sekolah. Yang keenam, menjaga fasilitas sekolah. Yang ketujuh, siswa juga harus saling menolong antar teman ya. Lalu yang kedelapan, siswa harus memakai seragam sekolah. Yang kesembilan, kita juga harus mengikuti seluruh kegiatan sekolah dengan baik. Yang kesepuluh, kita juga harus memelihara ketertiban di kelas dan di lingkungan sekolah. Yang ke-11, wajib mengikuti ujian yang diadakan sekolah. Yang ke-12, menghormati warga sekolah Dilaksanakan ketika lainnya PTS. seperti teman Ya. sekolah, Mengerjakan yang seperti dan lainnya. Yang ke-13, wajib mengerjakan tugas tepat waktu. Yang ke-14, wajib memberikan laporan jika berhalangan hadir. Dan yang ke-15, wajib menjaga nama baik sekolah. Nah, itu tadi hak dan kewajiban kita sebagai siswa di sekolah. selanjutnya hak dan kewajiban berkaitan dengan Oke, baik teman-teman, tidak semua sekolah memiliki lingkungan yang sehat. Salah satu kewajiban seluruh warga sekolah adalah menjaga kebersihan dan kesehatan sekolah. Untuk apa? Karena dengan menjaga kebersihan dan kesehatan sekolah itu memiliki banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh seluruh warga sekolah. Nah, manfaat adanya lingkungan sekolah yang sehat. Mas Gita. Yang Bisa pertama, diperhatikan seluruh Pak. warga sekolah akan merasa nyaman ketika melaksanakan aktivitas di sekolah. Yang kedua, manfaatnya siswa menjadi semangat belajar. Yang ketiga, guru juga menjadi semangat mengajar. Yang keempat, seluruh warga sekolah tidak mudah terkena penyakit. Yang kelima, Iya. udara di lingkungan sekolah menjadi Bisa segar. dilihat, bisa Dan dilihat yang dengan jelas. keenam, lingkungan asri dan bersih serta tertata rapi. Oke, untuk menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, kita memiliki hak dan kewajiban yang harus kita laksanakan. Nah, berikut adalah hak yang berkaitan dengan lingkungan sekolah yang sehat. Nah, ini ada beberapa ya, bisa kita dilihat. mendapatkan lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Yang kedua, kita juga berhak mendapatkan udara yang segar di sekolah.
Yang ketiga, berhak mendapatkan lingkungan yang hijau dan asri. Yang keempat, berhak mendapatkan toilet sekolah yang bersih dan wangi. Yang kelima, kita juga berhak mendapatkan sekolah yang bersih dari jentik-jentik nyamuk. Yang keenam, kita juga berhak mendapatkan kantin yang bersih dan sehat. Yang ketujuh, kita juga berhak mendapatkan air mengalir yang bersih di sekolah. Nah, selain hak, kita juga harus melaksanakan kewajiban-kewajiban kita untuk menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, teman-teman. Di antara kewajiban kita, yang pertama, kita wajib merawat dan menyiram tanaman sekolah secara rutin. Kalau kita Yang punya kedua, tanaman di kita wajib sekolah, membuang jangan sampah pada dimasukkan, jangan tempatnya. dimatikan, tapi Yang diisi. ketiga, kita harus Disiram pakai menempatkan apa? tempat sampah di setiap sudut. Yang keempat, kita juga wajib membersihkan toilet sekolah setiap hari. Nah, siapa yang Yang jorok? kelima, rutin menguras bak mandi Semua sekolah bersih ya. agar terhindar dari Diguyur jentik-jentik pakai nyamuk ya teman-teman. air. Yang keenam, sekolah harus mewajibkan seluruh warga sekolah untuk tidak merokok di area sekolah. Nah, ini yang Yang paling ketujuh, penting kita ya. tidak boleh mencoret-coret bangku, kursi, dan tembok sekolah. Harus Yang menjaga kedelapan, kita juga harus rutin mempraktikkan CTTS atau cuci tangan pakai sabun. Nah, setiap warga sekolah itu sebaiknya memiliki kebiasaan hidup sehat ya teman-teman. Karena menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah merupakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab seluruh warga sekolah. Jadi menjaga kebersihan sekolah itu bukan cuma tugasnya petugas kebersihan ya teman-teman, tapi seluruh warga sekolah. Siswa, guru, kepala sekolah, staf TU, petugas perpustakaan itu semuanya wajib menjaga dan melestarikan kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah. Selanjutnya, Kelas yang bersih merupakan dambaan setiap siswa, guru, dan seluruh warga sekolah lainnya. Di dalam kelas terjadi proses pembelajaran serta interaksi antara guru dan murid. Dalam proses pembelajaran, guru mentransfer ilmu kepada seluruh siswanya dengan cara menerangkan materi demi materi di depan kelas. Nah, ketika guru sedang menjelaskan materi, seluruh siswa wajib menyimak, fokus, dan mendengarkan guru ya. Siswa boleh bertanya dengan bahasa yang baik jika guru sudah mengizinkan untuk bertanya. kalau bertanya Dengan harus yang mendengarkan orang lain dengan yang bahasa sedang yang berbicara, itu bagus dan berarti kita baik. sedang menghargai orang tersebut. Jadi kalau misalkan kita sedang mendengarkan guru menjelaskan, berarti kita sedang menghargai guru kita. Iya. Nah, apa sih yang harus kita lakukan ketika orang lain sedang berbicara ya teman-teman? Ada etika-etika khusus yang harus kita lakukan saat orang lain sedang berbicara. Di antaranya yang pertama, Nah, ini kita harus etikanya ya. mendengarkan pembicaraan orang lain dengan baik. Yang kedua, tidak memotong atau menyela pembicaraan orang lain. Yang ketiga, fokus kepada lawan bicara. Yang keempat, menatap mata orang yang sedang berbicara. Kalau mata kita kemana-mana itu tidak sopan ya teman-teman. Yang kelima, tidak mengubah topik pembicaraan secara mendadak ya, karena itu tidak sopan. Nah, yang keenam, kita harus bisa menjaga rahasia orang lain. Tidak boleh Yang membongkar ketujuh, rahasia sesat. berikan tanggapan dan jawaban Ya. dengan bijak dan santun saat orang tersebut meminta pendapat Siapa kita. kita? Kita Oke, sering kayak nah gitu. itu tadi etika-etika yang harus kita lakukan saat orang lain sedang berbicara. Nah, sebaliknya, Kamu juga. ketika kita berbicara, kita juga harus punya etika teman-teman. Yang harus kita lakukan saat kita berbicara ini teman-teman, yang pertama, kita harus fokus kepada lawan bicara kita. Yang kedua, kita harus menghindari kata-kata yang tidak dipahami lawan bicara kita. Yang ketiga, kita harus berbicara dengan bahasa yang baik, sopan, dan mudah dipahami oleh lawan bicara kita. Yang keempat, berbicara. Berbicaralah sesuatu yang jujur ya teman-teman, tidak mengada-ngada. Tidak boleh Yang berbohong kelima, atau kita harus mengadu tenang saat berbicara dan tidak tergesa-gesa. Dan yang keenam, saat berbicara kita tidak boleh menggunakan nada suara yang tinggi karena itu akan membuat kita dianggap marah. Oke
Oke teman-teman, bisa dipahami ya? Baik, teman-teman, kemampuan menghargai dan mendengarkan pembicaraan orang lain bisa kita praktikkan saat kita mendengarkan teman kita sedang mempresentasikan tugas di depan kelas. Ada beberapa hak dan kewajiban lain yang perlu kita ketahui saat kita di kelas. Apa saja ya? Oke, perhatikan baik-baik ya teman-teman. Perhatikan dengan baik ya. Kita berhak mendapatkan kelas yang bersih. Berarti kewajiban kita apa? Melaksanakan piket kelas sesuai jadwal ya teman-teman. Oke, yang kedua, kita berhak mendapatkan bimbingan dari guru. Nah, untuk mendapatkan bimbingan dari guru berarti kewajiban kita mematuhi perintah guru. Yang ketiga, kita juga berhak mendapatkan nilai yang memuaskan. Untuk mendapatkan nilai yang memuaskan berarti kewajiban kita apa? Apa? Belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, yang keempat, kita juga berhak mendapatkan penghargaan dari guru. Untuk mendapatkan penghargaan tersebut, berarti kewajiban kita mengerjakan tugas tepat waktu. Dan yang kelima, di kelas juga kita berhak mendapatkan perhatian saat presentasi. Nah, kewajiban kita apa untuk mendapatkan perhatian? Berarti kita wajib memperhatikan dan mendengarkan teman kita yang sedang presentasi. Jadi bisa dipahami ya teman-teman, untuk mendapatkan hak, kita juga harus melaksanakan kewajiban-kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Oke teman-teman Miss Imas, kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya harus dilaksanakan secara seimbang ya. Hak itu didapatkan jika kita telah mengerjakan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab. Begitupun sebaliknya. Nah teman-teman, semoga penjelasannya bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Tadi kita bisa lihat bersama-sama ya bahwa hak dan kewajiban itu tidak bisa dipisahkan, saling berkesinambungan. Setelah kita melihat video yang sudah diputar, untuk lokakarya pertama yaitu kalian membuat poster mengenai hak dan kewajiban di sekolah. Nanti Bu Rina berikan kertas HVS kosong ini, silahkan kalian membuat poster. Diberi waktu 20 menit ya. Iya. Jangan lupa nanti diberi nama ya, biar nanti tahu hasil karya siapa yang paling bagus. Sudah selesai? Sudah. Sekarang dikumpulkan ya. Baik. Mas Aska sudah pintar. Warnanya banyak ya. Oke. Terima kasih untuk pekerjaan yang pertama. Selanjutnya, kemarin kan Bu Rina sudah memberikan sedikit contoh tentang lagu hak dan kewajiban di sekolah. Masih ingat? Masih. Kalau Bu Rina putarkan sekali lagi, nanti kita menyanyikannya secara bersama. Mau? Mas Aska mau enggak? Mau. Mas Chandra mau? Mau. Oke, kita tayangkan ya. Kita dengarkan dulu, nanti setelah pertama yang hebat diputar, baru kita bersama-sama ya. Ini seperti Mas siapa? Mas Dinda.
senang hatiku, aku pun ku dapat sepenuhnya akhirat. Pakailah seragammu agar kau nampak ayu. Belajarlah yang giat agar nilai kau dapat. Tunaikan kewajibanmu, hei, maka hakmu kau dapat. Sungguh senang hatiku dapat kawan dan ilmu. Sekali lagi ya, latihan semangat ya, sambil tepuk tangan. Versi jalurku ada, tetapi liriknya di ayo tepuk tangan bersama-sama. Yang keras ya. Kewajiban dan hakku berharap-harapannya, ibu guru berharap dapat ilmu. Kewajibanku, sungguh senang hatiku, aku pun ku dapat sepenuhnya akhirat. Kewajiban dan hakku beraneka ragamnya, seperti bapak guru berhak mendapat ilmu. Untuk kewajibanku, hei, sungguh senang hatiku, aku pun ku dapat sepenuhnya akhirat. Pakailah seragammu agar kau nampak ayu. Belajarlah yang giat agar nilai kau dapat. Tunaikan kewajibanmu, hei, maka hakmu kau dapat. Sungguh senang hatiku dapat kawan dan ilmu. Terima kasih tepuk tangan semuanya yuk. Sudah hafal ya, sudah bisa ya. Sudah bisa ya. Nah, selanjutnya tugas kedua, kalian menyanyikan lagu dan hak di sekolah satu per satu. Silahkan mulai dari Mbak Naira untuk maju ke depan. Sudah, terima kasih, tepuk tangan. Selanjutnya, karena kita sudah di penghujung pembelajaran, untuk tugas di rumah, nanti satu bangku kan 2 siswa, ya kan? Nah, Bu Rina tugaskan untuk 2 siswa itu bermain peran. Ya, nanti bergantian berdialog di depan, tetapi itu hanya tugas rumah. Untuk pembelajaran selanjutnya baru kita laksanakan pembelajaran itu, maju satu per satu ya. Ini Bu Rina berikan kertas untuk menuliskan dialog atau peran nanti yang kalian
laksanakan di depan ya. Untuk satu bangku, satu kertas. Ya. Ini nanti sama Mas Aska ya, Mbak. Ini. Selanjutnya, karena kita sudah di penghujung waktu untuk berberes-beres, kita masukkan dulu nanti ya bukunya, semua pulpen, penghapus, jangan sampai ada yang tertinggal. Silahkan kalau sudah berkemas-kemas Mbak Eva untuk memimpin berdoa bersama. Ayo. Yang keras. Teman-teman udah dengar ya? Yang keras. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.